Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel Ibu. Hari ini Ibu akan membahas tentang materi pelajaran bahasa Indonesia mengenai ciri dan unsur puisi. Ada yang tahu puisi itu apa? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai puisi ini, kita harus tahu nih pengertian puisi itu apa. Nah, bisa kalian lihat sendiri pada layar. Pengertian puisi itu adalah ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang dituangkan dengan menggunakan bahasa yang indah serta mengandung makna mendalam. Nah, sampai sini paham kan mengenai pengertian puisi? Kalau belum paham, kalian bisa mencatat atau membacanya berulang kali hingga kalian paham. Atau kalian juga bisa bertanya kepada orang tua kalian di rumah ya. Nah, setelah tadi kalian paham mengenai pengertian puisi, yang harus dipahami sebelum membuat puisi yaitu kita memahami dulu ciri-ciri puisinya. Nah, di layar kalian bisa lihat ada beberapa ciri-ciri puisi. Yang pertama, ditulis dalam bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok. Kemudian kelompok baris tersusun dalam bait. Yang ketiga, terdapat pola bunyi atau biasa disebut rima. Yang keempat, terdapat irama atau biasa disebut ritme. Kemudian terdapat pilihan kata atau disebut diksi. Kemudian penggunaan majas. Majas itu adalah gaya bahasa atau perumpamaan. Dan yang terakhir ada latar, alur, dan tokoh. Nah, setelah tadi Ibu sudah jelaskan ciri-ciri dalam puisi, Ibu akan lebih jelaskan lagi satu persatu ya. Dimulai dari yang pertama itu ciri puisi ditulis dalam bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok. Nah, kalian bisa lihat di sebelah kanannya ada salah satu contoh puisi dengan judul Cita-Citaku. Di sana juga Ibu sudah kasih keterangan ya, yang mana baris, yang mana bait. Nah, Ibu akan menjelaskan maksudnya gimana sih Ibu ditulis dalam bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok itu. Nah, biasanya di dalam puisi itu, di dalam satu bait itu berisi 4 baris. Nah, bisa kalian lihat ya. Nih, barisnya itu contohnya di kalimat anganku melayang ke masa depan. Nah, itu baris yang pertama. Nah, nanti setelah beres baris yang pertama, kalian tulis lagi untuk baris yang kedua di bawahnya gitu. Jadi berjajar ke bawah secara berkelompok itu contohnya seperti ini ya. Nah, yang kedua masih lanjutan yang tadi dan berhubungan dengan yang poin pertama, yaitu kelompok baris tersusun dalam bait. Nah, jadi di dalam satu baris atau ada 4 baris ya di dalam satu puisi itu disebutnya bait. Jadi bait itu kita bolak-balik ya. Bait itu berisi 4 baris. Dan 4 baris itu sama dengan satu bait. Seperti itu. Nah, sekarang yang ketiga yaitu terdapat pola bunyi atau biasa disebut rima. Jadi rima ini merupakan penataan unsur bunyi yang ada dalam kata. Penataan ini berupa pengulangan bunyi yang sama pada satuan baris atau baris-baris berikutnya di dalam bait. Nah, sekarang kita lihat ke puisi dengan judul Cita-Citaku ya. Di sana Ibu sudah lingkari, ada yang lingkaran warna hijau dan juga di sebelahnya itu ada kata dengan lingkaran merah ya. Nah, itu yang disebut terima puisinya. Jadi bisa kalian lihat ya,
Biasanya rima itu berada di suku kata akhir setiap baris. Jadi rima bisa berupa pengulangan kata atau sajak. Misalkan kalau yang di cita-citaku ini pengulangannya kan harusnya ini anu ya, bukan au. Harusnya anu. Jadi pengulangannya biasanya seperti itu untuk baris yang untuk bait yang pertama ya. Kita baca baris yang pertama. Anganku melayang ke masa depan. Nah, berarti akhirnya an ya. Aku ingin menjadi seorang guru. Nah, untuk baris yang kedua ini, di akhir barisnya itu u ya, sajaknya. Kemudian yang ketiga, guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Nah, ini juga sudah mulai ada ya polanya, pola rimanya. Kemudian yang terakhir, guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Nah, kita lihat belakangnya tuh kan berulang ya, berpola anu. Jadi itu contoh dari kalimat berpola rima ya. Yang keempat ialah terdapat irama atau biasa disebut ritme. Jadi irama itu atau ritme adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembutnya bunyi bait puisi. Nah, di sini masih dengan contoh puisi dengan judul Cita-citaku. Misalkan iramanya itu adalah penekanan dalam membacanya. Ibu contohkan ya yang di baris pertama. Anganku melayang ke masa depan. Nah, jadi ada penekanan-penekanan di bagian kata-kata tertentu itu. Itu adalah irama. Oke, kita lanjut yang kelima, yaitu terdapat pilihan kata atau diksi. Nah, diksi ini adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan si penulis. Nah, ciri yang keenam yaitu penggunaan majas. Majas itu adalah gaya bahasanya atau perumpamaan. Jadi bahasa yang digunakan penyair atau pembuat puisi itu untuk mengungkapkan sesuatu dengan cara membandingkan suatu hal dengan hal lainnya secara tidak langsung. Oke, yang ketujuh yaitu latar, alur, dan tokoh. Nah, latar itu suasananya meliputi bagaimana peristiwa itu terjadi. Contohnya menggembirakan, mencekam, menakutkan, atau menyedihkan. Itu disebut latar ya. Kemudian ada alur. Alur itu merupakan urutan-urutan cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Kemudian tokoh, pemegang peran atau tokoh utama di dalam cerita atau puisi. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa tokoh itu tidak hanya sebatas peran yang dimainkan oleh manusia. Jadi tokoh itu tidak selalu manusia ya. Jadi dalam cerita, tokoh dapat berupa hewan, benda, atau karakter apapun yang mewakili jalannya sebuah cerita atau di dalam sebuah puisi. Nah, Oke, setelah tadi kalian paham mengenai pengertian puisi, yang harus dipahami sebelum membuat puisi yaitu kita memahami dulu ciri-ciri puisinya. Nah, di layar kalian bisa lihat ada beberapa ciri-ciri puisi. Yang pertama, ditulis dalam bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok. Kemudian kelompok baris tersusun dalam bait. Yang ketiga, terdapat pola bunyi atau biasa disebut rima. Yang keempat, terdapat irama atau biasa disebut ritme. Kemudian terdapat pilihan kata atau disebut diksi. Kemudian penggunaan majas. Majas itu adalah gaya bahasa atau perumpamaan
Dan yang Ciri-ciri terakhir puisi ada juga latar, yaitu ada kata, alur, dan ada tokoh. larik atau baris, kemudian oke, hampir tiba di penghujung video. Di sini Ibu memiliki tugas ya. Tugasnya itu berhubungan dengan puisi yang di samping ya. Dengan judul Jangan Buang Sampah di Kelas. Untuk isi dari puisinya mungkin nanti kalian bisa dijeda aja dulu dan di screenshot videonya, potongan videonya untuk melihat isi puisinya. Dan tugasnya ada di next video ya, sebentar. Nah, ini dia tugasnya. Jadi kalian itu tugasnya adalah mencari judul puisinya apa dari yang puisi yang tadi ya, yang sebelumnya yang harus kalian screenshot. Kemudian kosakata baru ya, apa sih kata-kata baru yang kalian itu belum tahu artinya apa yang ada di puisi tersebut. Kalian bisa catat, kemudian kalian bisa searching di Google artinya apa. Kemudian kalian juga mencari tokoh yang terlibat di dalam puisi tersebut. Kemudian tema puisinya itu tentang apa sih puisinya. Kemudian isi atau pesan puisi yang tadi itu tentang apa. Nah, kalian tugasnya tuliskan 5 itu ya. Pertama judul puisi, kemudian kosakata baru, kemudian tokoh yang terlibat, yang keempat tema puisi, dan yang kelima isi pesan. Kalian bisa mengerjakannya di buku catatan masing-masing ya. Tidak perlu seperti yang Ibu tampilkan di sini. Boleh kalian menulisnya ke bawah, boleh mengikuti yang seperti yang di video, dibikin mind mapping, boleh seperti ini. Yang penting adalah jawabannya benar ya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sedikitnya materi tentang ciri-ciri puisi dan juga unsur puisi sudah dibahas ya. Dan tugasnya juga sudah Ibu berikan. Semoga kalian dapat memahami setidaknya sedikit saja materi tentang puisi itu seperti apa dan tugas untuk mengerjakan tentang materi puisi hari ini. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah kata dan juga selamat mengerjakan tugasnya ya. Jangan lupa dikumpulkan di Google Form. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.